Setiap negara yang ingin berkembang dan terus mengalami kemajuan pastinya harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan nasional mereka agar dapat mensejahterakan masyarakatnya. Masyarakat yang sejahtera akan membuat suatu negara mudah untuk mencapai kemajuan di dalam berbagai bidang kehidupan. Pendapatan nasional juga dikenal dengan nama Produk Domestik Bruto atau PDB, yang diartikan sebagai total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian dalam periode waktu tertentu. PDB merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara. Pengukuran tingkat kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari pendapatan per kapita negara tersebut. Pendapatan per kapita dihitung dengan PDB dibagi jumlah penduduk suatu negara. Jika pendapatan nasional suatu negara tinggi tetapi jumlah penduduk besar, maka pendapatan per kapitanya akan menjadi kecil, teman-teman. Sebaliknya, jika pendapatan nasional rendah tetapi jumlah penduduknya sedikit, maka pendapatan per kapita suatu negara mungkin akan tinggi. Oleh karena itu, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar memiliki tantangan yang besar pula dalam meningkatkan pendapatan per kapitanya. Bank Dunia membagi negara-negara berdasarkan pendapatan per kapitanya. Yang pertama, kelompok negara berpendapatan rendah yang memiliki pendapatan per kapita kurang dari $1.045. Yang kedua, kelompok negara berpendapatan menengah bawah yang memiliki pendapatan per kapita antara $1.046 sampai dengan $4.125. Yang ketiga, kelompok negara yang berpendapatan menengah tinggi yang memiliki pendapatan per kapita antara $4.126 sampai dengan $12.736. Dan yang keempat, kelompok negara yang berpendapatan tinggi yang memiliki pendapatan per kapita di atas $12.736. Bank Dunia baru saja menaikkan peringkat Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, upper middle income, dari sebelumnya negara dengan pendapatan menengah bawah, lower middle income. Kenaikan status tersebut diberikan setelah berdasarkan asesmen Bank Dunia terkini Gross National Income per kapita Indonesia tahun 2019 naik menjadi $4.050 Amerika Serikat dari posisi sebelumnya $3.840 Amerika Serikat. Dalam perkembangannya, pendapatan yang diterima oleh masyarakat tidaklah sama, teman-teman. Ada yang berpendapatan tinggi, ada yang berpendapatan rendah, dan ada juga yang tidak memiliki pendapatan. Hal ini mengakibatkan munculnya ketimpangan atau kesenjangan di antara masyarakat. Salah satu cara untuk mengetahui ketimpangan pendapatan di suatu negara adalah dengan menggunakan koefisien Gini atau rasio Gini. Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan yang memiliki nilai berkisar antara 0 sampai dengan 1. Bagi negara yang distribusi pendapatannya relatif merata, rasio Gininya berkisar antara 0,20 dan 0,35. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Maret 2020, rasio Gini Indonesia sebesar 0,381. Hal ini berarti di Indonesia masih terjadi ketimpangan pendapatan, teman-teman. Salah satu cara untuk mengatasi terjadinya ketimpangan pendapatan adalah dengan melakukan redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan dapat dikatakan sebagai upaya untuk mendistribusikan pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Beberapa cara untuk mendistribusikan pendapatan nasional dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan diantaranya: 1. Pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Contohnya, program memberikan beras kepada masyarakat miskin, program Keluarga Harapan, bantuan operasional sekolah, dan juga program Kartu Indonesia Pintar yang berupa bantuan tunai pendidikan bagi keluarga miskin. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Contohnya, melalui PNPM yang memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal, pendampingan, pelatihan, dan pemberian dana bantuan langsung untuk masyarakat. Yang ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil dengan tujuan untuk membantu permodalan golongan menengah ke bawah yang ingin membuka usaha potensial. Contohnya, kredit usaha rakyat, khusus bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang tidak mendapatkan kredit dari perbankan karena belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh perbankan. Yang keempat, penerapan pajak penghasilan progresif yang merupakan
pajak yang tarif pemungutannya menggunakan persentase yang meningkat seiring dengan semakin banyaknya kuantitas jumlah penghasilan objek pajak. Teman-teman, setelah memahami materi yang baru saja saya sampaikan, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk membuat Indonesia menjadi negara yang maju, maka setiap warga negara Indonesia perlu untuk membayar pajak yang kemudian dapat digunakan oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia demi kemajuan bangsa kita. Nah, jika demikian, kalian pastinya sudah menyadari keterkaitan dan hubungan antara tindakan korupsi di pemerintahan dengan kesejahteraan masyarakat, bukan?